خصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراج ومن محن يا خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ومبين لنا مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله الفتح حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أشهد الفاتحة أرواح أزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وإلى أرواح أصحاب رسول الله أرواح الأولياء والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين جميع الأقرب وأحباب الله من أولهم إلى آخرهم والسائل والعلة رضي الله تعالى عنهم سبحانه مشايخنا في الدين وعلمائنا وأساتذتنا ومعلمينا وذوي الحقوق الواجبات علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الله تعالى يجعل بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم ونفحاتهم وإمدادهم في الدين والدنيا الآخرة ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعماتنا عمتنا أخوانا وخالاتنا وإلى أرواح من لازم مجلسنا الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم ويجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ثم الفاتحة على ما نوينا وما أزمنا وما قصدنا وما طلبنا وما دعونا وما رجعنا وعلمنا وما أسررنا من أمور الدنيا والآخرة خلقا لهذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الشيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وببركات علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنه أجمعين. فصل في النية حالة تعلم. Malam Jumat pertama bacaan kitab Ta'limul Muta'allim sampai kepada pasal menjelaskan tentang niat ketika belajar. Ada halamannya, kita baca dulu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fin niyati halat ta'allumi. Pasal menjelaskan tentang niat ketika belajar. Summa la budda lahu minan niyati fi zamani ta'allumil ilmi. Kemudian harus baginya daripada niat pada masa belajar ilmu agama. Idzin niyatu hiyal aslu
fi jami'il ahwali, karena niat merupakan fondasi pada segala keadaan. Liqaulihi alaihi salatu wassalamu, sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati, hanya saja amal perbuatan itu bergantung kepada niat. Hadisun sahihun, hadis sahih. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malid dunya, berapa banyak amal perbuatan yang berbentuk dengan bentuk perbuatan dunia, wa yasiru bi husnin niyati min a'malil akhirah, maka menjadi amalan akhirat karena bagusnya niat. Wa kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malil akhirati, dan berapa banyak amal perbuatan yang berupa dengan rupa amalan akhirat. Summa yasiru min ahli dunia, kemudian berubah menjadi amalan dunia. Bisu'in niat, karena jeleknya niat. Jamaah sekalian, pentingnya kita dalam melakukan sesuatu, dalam berbuat sesuatu, terlebih lagi yang berkaitan dengan urusan agama. Yang pertama yang harus diluruskan oleh kita, yang pertama yang harus dibaguskan oleh kita adalah niat. Apa itu niat? Niat itu merupakan keinginan daripada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan. Itu namanya niat. Kepengen, keinginan, kepengenan kalau bahasa kita. Ya, pengen sih punya baju yang bagus, berarti punya niatan kepengen punya baju bagus. Pengen sih ya, kepengen punya sepatu olahraga misalnya, berarti punya niatan pengen memiliki sepatu olahraga. Pengen sih healing, kamu nggak healing? Orang susah nggak healing. Healing apa healing? Healing. Pengen sih healing ke Dieng. Jalanannya begitu. Bisa turun. Kali gitu ada yang ngajak. Ya. Pengen, keinginan. Ya pergi sono kesini segala macam, berarti ada niatan gitu. Ya, niatan untuk pergi atau berangkat ke tempat yang dituju. Begitu juga ketika kita dalam berbuat sesuatu, dalam melakukan suatu pekerjaan. Nah, pasti sebelumnya diawali dengan yang namanya niat tersebut. Nah,
beraneka macam di dalam kehidupan kita di alam dunia ini. Kita berbuat, kita bergerak, kita berjalan, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Maka agama memberikan suatu warning kepada kita, peringatan kepada kita, terutama di dalam hal urusan akhirat. Agar apa? Ya, sebelum kita berbuat, sebelum kita melakukan amal, maka hendaknya yang pertama kali kita luruskan, yang pertama kali kita benahi, yang pertama kali kita harus bersihkan adalah persoalan tentang niat. Ya, mau kerja apa aja. Ya, terlebih lagi kalau misalkan apa? Kepengen urusan dunia, tapi karena bagus niatnya, maka terpujilah perbuatan dunia tersebut. Ya, maka di sini ketika kita belajar agama berarti ada kaitannya sama urusan akhirat. Ketika kita ngaji datang kemari berarti ada kaitannya sama urusan akhirat. Maka para ulama-ulama kita, mereka itu memberikan suatu peringatan kepada kita, awas, hati-hati. Bukan hanya sekedar sholat kalau luruskan niat, puasa kalau luruskan niat, haji umroh kalau luruskan niat, tapi ketika kita mendatangi majelis-majelis ilmu agama, mendatangi madrasah-madrasah agama, maka harus pula kita perhatikan di dalam hal urusan niat tersebut. Ya, maka beliau Al-Imam Az-Zarnuji memberikan pasal penjelasan secara khusus tentang niat ketika belajar. Ya, bagaimana seharusnya ketika kita mau datang ke majelis ilmu semacam ini? Apa yang harus kita niatkan di dalam hati kita? Agar apa? Tidak sia-sia, agar tidak hilang keberkahan, tidak hilang rahmatnya Allah, tidak hilang ampunannya Allah Ta'ala, ya, tidak hilang ilmu yang kita peroleh dan sifat pengamalan setelah kita belajar, setelah kita menimba ilmu agama, berkah daripada bagusnya kita punya niat. Jadi bukan hal yang apa? Yang sepele. Berapa banyak orang nggak peduli dengan urusan hatinya, karena yang namanya niat urusan hati dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nggak bisa kita melihat keinginan atau niat seseorang, melainkan orang itu sendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kayak kita datang kemari, ente datang kemari, beraneka macam orang datang kemari mempunyai niat dan keinginan, kan begitu? Ya, mungkin ada sebagian yang datang kemari niatnya kepengen, keinginannya kepengen apa? Makanan misalkan, kepengen minuman, apalagi malam Jumat pertama biasanya ada lontong sayur. Biasanya ada nasi uduk, misalkan. Ya, atau ketika ente belajar kepada siapapun, ya, kepada kiai, kepada ustadz, kepada habib, atau kepada siapapun, bukan berlaku kepada al-fakir saja, bukan berlaku kepada saya saja, enggak. Itu begitupun saya ketika belajar kepada orang-orang lain. Maka yang harus diperhatikan, yang pertama adalah niat itu sendiri. Ya, summa la budda lahu minan niyati fi zamani ta'allumil ilmi. Kemudian harus bagi dia daripada niat itu sendiri pada masa belajar ilmu. Ya, harus kita mempunyai niat-niat tentunya karena berkaitan sama apa? Akhirat,
berkaitan sama agama, maka harus dibenahi oleh kita, diluruskan oleh kita adalah tentunya niat-niat yang salihah yang ada harus pada kita, niat-niat yang terpuji. Ya, kenapa kok sampai sebegitu? Ya, kita harus memperhatikan urusan niat dan keinginan kita di dalam kita belajar ilmu agama. Kenapa kok amat sangat vital, amat sangat penting sekali? Itu niatu hiyal aslu. Karena niat merupakan fondasi di jami'il ahwal, dalam segala keadaan fondasi. Ya, kalau fondasinya baik, bagus, maka keadaan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan pun akan bagus, akan baik. Tapi kalau fondasinya jelek, ya fondasinya nggak bagus, fondasinya nggak sesuai dengan harapan Allah Ta'ala dan Rasul, maka bangunannya pun akan hancur, tidak sesuai dengan harapan kita. Ya, sebagaimana bangunan, lihat, kalau fondasinya bagus, maka bangunannya pun akan bagus, kuat. Fondasinya kuat, bangunannya akan kuat. Nggak bisa diruntuhkan dengan segala apapun, karena fondasinya kuat. Tapi kalau fondasinya lemah, fondasinya nggak baik, nggak bagus, ya bangunannya pun akan apa? Akan ambruk, ya akan lemah, akan bisa dimasuki dengan hal-hal negatif. Itu akibat daripada apa? Fondasinya jelek, fondasinya nggak bagus. Tapi kalau fondasinya kuat, wah, ya emang niat ngaji, emang niat kita hadir maulid, misalkan ingin dapat keberkahan, ingin mendengar nasihat-nasihat agama, kan begitu, niatnya bagus, terpuji. Ketika dia hadir, karena memang niatnya bagus, di tengah-tengah ada informasi, mohon maaf kami panitia tidak menyiapkan konsumsi buatnya, bagus niatnya, pulang nggak? Pulang nggak? Bohong itu. Mohon maaf kami panitia tidak menyiapkan konsumsi karena dana tidak mencukupi. Di tengah-tengah acara pulang nggak ya? Wah, niatnya terbunyi. Wah, ya niatnya bagus, niatnya kuat, fondasinya bagus, udah kuat, bersih. Gak ada tuh pikiran-pikiran dunia, gak ada. Ya, dia semata-mata hadir datang untuk mengambil keberkahan di acara-acara mulia tersebut, acara-acara haul misalkan, atau dia datang di majelis ilmu agama, gak ada niatan-niatan tercela, maka gak ada tuh dalam hatinya rasa sesal, gak ada rasa marah, gak ada rasa jengkel. Kenapa? Karena fondasinya bagus, karena niatnya terpuji. Coba kalau niatnya dari rumah udah gak bagus, datang tahlilan, niatnya udah pengen. Kalau tahlilan biasanya ini kita yang dicemooh sama orang-orang di luar gitu begitu. Ya, 7 hari atau 40 hari atau 100 hari, mayoritas pengalaman. Yang jawab teman yang nggak jawab pura-pura. Padahal kita sama-sama. Ya, mayoritas kita hadir acara-acara kayak tahlilan itu kepengen, keinginan kita dapat yang namanya gesek gitu ya, atau berkah. Ya, coba satu waktu ini nggak dapat aja deh. Coba yang lawan hati ini. Satu waktu mencoba apa? Benar atau tidak nih niat kita? Bagus apa enggak nih? Terpuji apa enggak nih? Bersih apa enggak nih niat kita? Coba sekali-sekali.
Orang ngasih besek kita bilang, mohon maaf, untuk kali ini tidak. Langsung kapok. Enggak usah. Ya sekali-sekali aja. Ente datang nih. Ya, kasih orang lain. Kasih yang membutuhkan. Aneh niat hadir buat apa? Memberikan hadiah untuk almarhum orang baik, sama saya juga baik. Enggak, kasih. Wah, Mamat. Nah, itu kan hati kita perang tuh. Perang itu hati. Coba deh, perang itu hati. Ya, kecuali niatnya itu udah terpuji lah. Dapat syukur, alhamdulillah. Nggak dapat ya sudah. Kan gitu. Nah, itulah yang apa ya? Harus kita benahi di dalam hati kita perihal tentang niat itu sendiri. Ya, sahihin niyata qabla amalnya. Kata Imam Zawi, luruslah dalam kitabnya Sofatul Zubat, luruskan kalau punya niat sebelum beramal, sebelum ente keluar dari rumah untuk menghadiri undangan daripada tetangga kita atau siapapun, sahabat segala macam, luruskan kalau punya niat. Niatnya apa? Oh, memenuhi undangan saudara seagama. Niatnya apa? Oh, membahagiakan. Siapa tahu ketika kita hadir, mereka itu bahagia, senang kalau dihadiri oleh kita. Itu mestinya. Ya, mestinya demikian. Kenapa? Karena jadi ya, niat merupakan al-aslu, fondasi di dalam setiap keadaan fondasi. Kalau fondasinya bagus semua. Ya, bibit tanaman, bibitnya bagus, tanamannya bagus, tumbuh dengan indah, berkembang segala macam. Tapi ketika apa? Bibitnya jelek, ya, bibitnya nggak bagus, boro-boro dia berkembang, mati dia pasti. Ya, begitu juga apa yang ada di dalam hati kita. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, ini sesuai dengan sabda dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ma'ruf, ini hadir. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja segala amal perbuatan itu bergantung kepada niat. Niatnya bagus, baguslah perbuatan itu. Niatnya tidak terpuji, niatnya jelek, tidak ikhlas, maka jeleklah perbuatan tersebut meskipun perbuatannya mulia. Ya, sholahat niyatuhu balaghat umniyatuhu. Siapa yang bagus niatnya, maka akan tercapai tujuannya. Siapa yang niatnya bagus, baik, tercapai tujuannya. Ya, nggak ada halangan sama sekali. Kita datang, ya, ke majelis ilmu atau datang ke acara agama, niatnya bagus, ingin dapat berkah, misalkan, tidak dapetin itu. Tapi kalau kita punya niat-niat tercela, ingin mendapatkan dunia dan segala sesuatunya, udah rusak udah semuanya, dan kita nggak dapetin tuh apa yang dinamakan dengan pahala dan kebaikan yang menjadi tujuan utama seseorang di dalam berbuat untuk apa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu amat sangat pentingnya niat di dalam hal urusan kehidupan kita di alam dunia. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin. Ya, karena di dunia pasti perbuatan kita ada hal urusan dunia, ada hal urusan akhirat. Kan nggak mungkin akhirat semuanya, nggak mungkin. Pasti seimbang antara urusan dunia sama urusan akhirat. Kam min amalin yutasawwaru bisurati a'mali dunia. Berapa banyak orang yang beramal, yang berbuat, yang bekerja, di mana sepertinya pekerjaannya dia itu seperti pekerjaan dunia, seperti perbuatan dunia. Kita bekerja, kerjaan ada apa? Duit, ya kan? Dagang, nyari duit, nyari dunia, duit dunia bukan?
Dunia dagang, kerja, ojek, nyari duit. Ya, kan gitu. Itu contoh misalkan. Wa yasiru bi husnin niyati min amal akhirah. Nah, berubah tuh pekerjaan-pekerjaan dunia berubah menjadi pekerjaan akhirat bi husnin niyah. Karena niatnya bagus, niatnya terpuji. Dia keluar dari rumahnya pagi misalkan, baik ke kantornya ataupun ke pasar ataupun ke jalanan, niatnya bagus. Di antaranya sebagaimana yang lalu ya dalam pelajaran kita, niatnya untuk memberikan nafkah buat istri, buat anak, gitu kan? Supaya nggak minta-minta sama orang, supaya apa? Bisa membantu saudara, membantu tetangga, membantu acara-acara keagamaan, majelis ilmu dan lain sebagainya. Terpuji dia punya niat. Padahal pekerjaannya pekerjaan dunia, maka berubah tuh pekerjaan dunia tersebut menjadi pekerjaan akhirat. Kalau pekerjaan akhirat berarti bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nilainya, berarti yang berharga, yang mahal. Padahal kelihatannya apa? Urusan dunia, ente kerja, ente dagang, ente ngojek, segala macam dunia. Ya, berubah jadi amalan akhirat. Itulah Islam. Agama kita amat sangat mudah dan gampang sebenarnya di dalam mendapatkan apa? Pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau niatnya bagus, terpuji. Tapi ingat, nggak ada yang tahu niat terpuji atau tidak melainkan kamu dengan Tuhan. Orang banyak bekerja, gitu kan? Orang banyak tuh besok hari Jumat pagi, orang banyak sampai macet jalanan. Apakah semuanya bisa berubah menjadi amalan akhirat? Enggak. Bergantung daripada niat-niat mereka. Untuk apa kau cari dunia? Untuk apa kau cari uang? Untuk apa kau cari harta? Ya, kalau kau cari harta untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang terpuji, terpujilah kau punya pekerjaan. Tapi kalau sebaiknya, sudah, berarti berubah menjadi urusan-urusan dunia. Ya, wa kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malil akhirah. Berapa banyak orang yang beramal yang kelihatannya amalan akhirat, perbuatan akhirat, pekerjaan akhirat. Ada yang wajib, ada yang sunnah, kan gitu. Model kita sekarang hadir dalam majelis ilmu agama, ini urusan akhirat atau urusan dunia? Ini kita datang ke mushola, ini urusan akhirat atau urusan dunia? Urusan akhirat. Karena kita belajar ilmu agama, urusan akhirat. Apa hati-hati? Ya, supaya siru min amalin dunia bisu ini. Maka berubah menjadi amalan dunia tersebab karena jeleknya kita punya niat. Tampak bagus, tampak mulia, pakai koko, pakai kain, pakai peci, waduh, wangi, pakai minyak wangi segala macam. Dia datang ke masjid, datang ke mushola, datang ke majelis ilmu, tapi niatnya tidak terpuji. Ya, niatnya jelek. Ya kan? Ya, niatnya apa? Jahat. Niatnya ngecengin orang. Lumayan ada bahannya. Itu urusan dia dengan Tuhan. Ente berapa orang yang hadir? Gak ada yang tahu. Ente dia datang kembali buat apa ya? Iya kan? Gak ada yang tahu. Wahyu datang kemarinya apa ya? Apa cari muka? Emang mukanya kenapa? Biasa.
hanya dia dengan Tuhan. Tapi agama memberitahu, awas hati-hati, jangan sampai perbuatan kita, amalan kita udah capek-capek, kita datang kemari meninggalkan sanak keluarga, mengorbankan yang lainnya, akhirnya nol, gak ada nilainya insya Allah Ta'ala, malah justru berubah menjadi amalan dunia. Inilah yang harus diwaspadai oleh kita sebagai muslim, mukmin. Gitu ya, jangan sampai sia-sia ya, jangan sampai kita mengalami kerugian ya, perbaharui kita punya niat ya. Nah sekarang kan ini kita lagi bukannya urusan akhirat yang lain, bukannya urusan akhirat kita dalam dalam ibadah sholat, puasa, umroh, haji, haul, enggak. Sekarang kita lagi diajarin nih tentang bagaimana niat ketika belajar, khusus buat belajar. Ya, kalau yang lain mah ada niat-niat tersendiri. Ya, niat sholat, niat puasa, gitu kan? Apalagi besok nih ada puasa yang disunnahkan ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Itu kan amalan-amalan akhirat. Awas hati-hati, jangan sampai puasa yang kita kerjakan bukannya lillah, bukannya karena Allah, tapi karena yang lainnya, apalagi karena urusan dunia, nyari muka, nyari penghormatan pada orang lain. Nah itu ya, benahi kita punya hati ya. Nah nih dalam hal belajar, ketika kita mau datang kemari, wayan bagi ayat wiyal muta'allimu bi thalabil ilmi ridallah ya. Kita mau belajar datang kemari, seharusnya para pelajar ilmu agama dalam mencari ilmu agama, dalam mengaji, yang pertama harus kita niat dalam hati adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari itu keridhaan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah redha sama kita. Jadi saat malam Jumat ini orang lain seusia kami, mereka ada di jalanan, ada di janggang, nongkrong sana, nongkrong sini, atau ada di depan televisi, gitu kan? Ya, tetapi kami alhamdulillah syukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala digiring ke tempat yang sangat mulia ini, semata-mata kami datang dari rumah kemari adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan keridhaan manusia ya, bukan kesenangan orang, bukan ya, biar bini kita redha ya, jangan ya, biar atasan kita redha senang, jangan, nggak ada begitu ya. Jangan mencari keridhaan orang, akan tetapi carilah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita yakini keridhaan Allah turun ketika majlis ilmu ini berjalan. Kalau kita dapat ridha Allah, mustahil kita disiksa oleh Allah Ta'ala. Kalau kita dapat ridha Allah, mustahil kita ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita sekarang terlantar? Kenapa kita sekarang tidak dicukupi kebutuhan oleh Allah Ta'ala? Karena ketika kita datang ke tempat-tempat mulia, nih hati kita bukan untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala, akan tetapi mencari hal-hal yang lain. Itu salah satunya ya. Makanya para ulama, para aulia wassolihin, kenapa mereka tidak ditelantarkan oleh Allah Ta'ala? Karena memang segala perbuatan mereka, perilaku mereka ya, mereka luruskan terlebih dahulu hati mereka, baikkan hati mereka terlebih dahulu ya, luruskan mereka punya niat semata-mata untuk ikhlas, keikhlas karena Allah dan mencari keridhaan Allah redha akhirnya ya. Nah itu karena kita yang lain, jadi beginilah nasib kita sekarang ya. Makanya dikasih tahu oleh ulama-ulama kita, ini dikasih tahu cari keridhaan Allah ya. Apapun perbuatan kita dalam urusan akhirat, cari keridhaan Allah Ta'ala, itu yang utama.
baru wadarul akhirah, untuk mendapatkan kebahagiaan di negeri akhirat. Yang kita tahu kehidupan dunia sementara, gitu kan? Kehidupan yang abadi selama-lamanya. Terlebih lagi bagaimana nanti di akhirat kita akan mengalami fase-fase yang sangat sulit, yang sangat membahayakan kita, yang sangat mencelakakan kita. Maka dengan datangnya kita atau dengan hadirnya kita dalam majlis ilmu semacam ini semata-mata untuk apa? Agar kehidupan di akhirat Allah memberikan kebahagiaan, ya. Karena salah satu jalan menuju surga adalah belajar. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan di dalam menuntut ilmu agama, maka Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Itu kan hadis Nabi. Ya, kalau kita dimudahkan oleh Allah Taala jalan menuju surga, berarti kita menata kehidupan kita untuk menuju kebahagiaan akhirat. Ya, makanya kalau orang belajar ilmu agama, betul dia belajar ilmu agama, dia dengerin apa yang disampaikan oleh sang guru, kemudian diamalkan. Ya, apa yang disampaikan oleh sang guru semata-mata apa? Untuk kehidupannya dia agar mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kalau niatnya bagus untuk apa? Kebahagiaan negeri akhirat. Kalau niatnya nggak seperti itu, datang ngaji udah, nggak ada keinginan buat mengamalkannya. Masuk kuping kanan, nggak masuk kuping, nggak keluar kuping kiri, kuping kanan keluar lagi kuping kanan. Nggak ada manfaatnya, nggak ada kegunaannya. Karena apa? Salahnya dia punya niat di dalam belajar. Itu yang kedua, darul akhirah. Ya, setelah redha Allah, jangan lupa kita mencari kebahagiaan untuk negeri akhirat. Wa izalata jahli an nafsihi. Ingat ente datang kemari dalam keadaan bodoh, jangan dalam sok pintar. Kenapa orang nggak mau ngaji? Karena sok pintar. Kalau sok pintar, Ustaz ngajar fikih lagi, ya kan? Bapak air lagi, udah gue ulang dulu, ya kan? Ya, kita pakai talim lagi, akidatul awal lagi. Hadirnya malam Jumat kelima itu biar gue jadi orang kaya. Ada orang niat begitu. Entar aja tuh, gue malam kelima aja, bagus tuh kajiannya. Bagaimana cepat jadi orang kaya? Manfaat guru, Wahyu udah berubah. Sekarang dagang guru, gara-gara gitu. Itu Wahyu kan dagang dulu kan nganggur. Alhamdulillah gara-gara minggu kelima. Berkah berarti ya. Alhamdulillah berkah. Coba diri Wahyu diri. Nih, niat salah satunya dalam hati menghilangkan kebodohan dari dalam diri. Kalau kita merasa bodoh, merasa diri kita nih orang yang jahil, maka secara otomatis dia akan apa? Datang itu, gitu kan? Karena dia merasa bodoh. Beda sama orang tadi itu, merasa pintar, merasa udah tahu, gitu kan? Merasa tahu udah alim segala macam. Dia nggak bakalan dia hadir di majelis ilmu agama. Merasa pintar, ya kan? Akhirnya apa? Kalaupun dia hadir, bukan niatnya apa? Dapetin ilmu, ngenyek, awalnya. Apa ngenyek? Ngeledek akhirnya. Waduh, ya, cuma hanya mencari kekurangan dari yang menyampaikan ilmu itu sendiri. Ya, itu hal niat begitu jelek ya. Makanya setiap kali kita datang hadir dalam majelis ilmu agama kepada siapapun itu apa? Dimulai dari diri kita bahwasanya diri kita bodoh. Ya, maka ada syair tuh,
Ya kalau orang berilmu itu adalah orang yang merasa dirinya bodoh. Kalau orang yang merasa dirinya berilmu, itulah kebodohannya dia. Oh, ya, gak ada orang segala macam apa merasa dirinya orang-orang alim ulama, gak ada. Semua merasa dirinya bodoh. Oh, makanya mereka mau belajar dengan ulama-ulama lain, ngambil manfaat, ngambil ilmu segala macam kepada ulama-ulama yang lainnya, mau belajar. Tapi kalau merasa dirinya sudah berilmu, nah itulah kebodohan dia sebenarnya. Ya, jadi niat dalam hati untuk menghilangkan kebodohan dalam dirinya. Alhamdulillah setelah belajar sama guru pula, ustaz pula, apa yang bertambah ilmunya, gitu kan? Diresapi sama dia. Oh iya, tadi gua nggak tahu, sekarang jadi tahu. Nah, masuk dia tuh kan niat-niat bagus teruji. Ya, wa'asail juhal, juga menghilangkan apa? Kebodohan orang lain. Siapa di antaranya? Orang terdekat dari kita, istri kita, anak kita. Mereka orang-orang bodoh. Mereka orang-orang yang tidak paham, tidak ngerti segala macam. Berkah kita datang dari majelis ilmu agama, niatkan dalam hati. Nanti ketika sampai kepada saya ilmu yang manfaat buat keluarga saya sampaikan kepada istri dan anak-anak saya. Alhamdulillah, berkah daripada penyampaian apa yang diberikan oleh sang guru bisa disampaikan kepada istri dan anak-anak. Itu minimal orang-orang terdekat, istri dan anak. Yang jauh, sahabat, kawan, tetangga segala macam, mereka orang yang bodoh. Nah, karena kita belajar, akhirnya bisa kita sampaikan ilmu yang mayoritas mereka awam, mereka nggak tahu. Niatin begitu, ya. Jangan ada niat-niat yang tercela. Niatin supaya orang yang bodoh jadi pintar, terutama dari keluarga. Jangan orang lain dulu, keluarga dulu, istri kita, anak-anak kita, bilangin yang salah-salah harus dibenarkan, gitu mesti. Ya, wa ihya ad-din, dan juga menghidupkan agama, ya, wa ibqa'al Islam, dan juga mengekalkan agama Islam. Niatin tuh dalam hati, kayak kita datang hadir majelis kan ketahuan akhirnya, oh syiar agama Islam syiar, berarti di kampungnya ini banyak orang-orang yang menuntut ilmu agama, kan gitu kan, hidup agama. Coba kalau nggak ada sama sekali satu kampung, satu wilayah, nggak ada pengajian semacam ini, mati nggak itu kampung agamanya? Emang orang yang hidup, tapi pada hakikatnya mati mereka. Tapi ketika ada pengajian semacam ini, maka bisa dikatakan bahwasanya hiduplah agama di wilayah tersebut. Kenapa? Karena adanya pengajian atau adanya majelis ilmu agama. Ya, wa ibqa'al Islam, kita tetap masih beragama Islam, bahkan sampai kita wafat mati membawa ibadah Islam, itu berkah karena ilmu yang kita ketahui. Fa inna baqa'al Islam bil ilm, karena kekalnya agama Islam semua dengan ilmu, semua dengan ilmu. Kita tahu, oh iya, karena kita tahu, kan orang berilmu tahu mana yang mesti dikerjakan, mana yang enggak, mana yang mesti didekati, mana yang mesti dihindari, kan itu diberitahu oleh agama kita. Supaya apa? Kita menjalani kehidupan di alam dunia ini dengan beraneka macam ujian dan cobaan, pemahaman-pemahaman yang menyimpang dan lain sebagainya, kita diarahkan oleh Allah Ta'ala melalui para ulama-ulama yang soleh, diarahkan terus sampai wafatnya kita membawa iman dan Islam. Semua berkah karena ilmu. Coba orang kalau nggak berilmu, orang nggak ngaji segala macam, siapa yang mau bimbing mereka? Siapa yang memberikan petunjuk kepada mereka? Coba orang yang ngaji, siapa yang masih membimbing demikian? Siapa yang mau kasih tahu? Yang ini nggak boleh, yang ini boleh. Yang ini jangan didekati, yang ini hindari. Siapa yang tahu? Gak ada yang bimbing. Akhirnya datang pemahaman-pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Karena mereka gak ada bimbing, diikutin. Pada akhirnya apa? Terjebak tuh dalam perangkap iblis wa syaitan, tidak sadar pulang ke rahmatullah tanpa membawa iman dan
Naudzubillah min dzalik. Ya, kekalnya agama seseorang itu semua bergantung pengetahuannya dia dalam ilmu agama. Nah itu yang harus wajib ada di dalam hati kita, di dalam diri kita ketika kita mau belajar ilmu agama, yang datang ke majelis ilmu agama, niat yang terpuji diantaranya adalah mencari ridha Allah, mencari kebahagiaan akhirat, menghilangkan kebodohan dari diri kita, menghilangkan kebodohan dari orang lain gitu kan, termasuk keluarga kita, sahabat kita dan lain sebagainya, menghidupkan agama dan mengekalkan agama Islam agar kita ini mati dalam membawa iman dan Islam, ya, untuk yang tercela-tercelanya nanti, ya, karena banyak juga orang ngaji, orang nuntut ilmu, orang belajar di pondok pesantren, banyak niat-niat yang tercela sehingga nggak sampai mereka, ya, nggak manfaat akhirnya ilmunya. Kalau bermanfaat menimpa pada akhirnya nggak barokah kalau bahasa kita. Tapi kalau ada orang yang belajar, banyak orang dulu belajarnya sedikit sama ulama, sama kiai, sama habib, sama ustaz, belajarnya sebentar, tapi karena niatnya bagus, niatnya ikhlas, berkah dia punya ilmu, kan gitu. Orang sekarang banyak belajar ilmu agama tapi nggak ada manfaatnya, justru malah membahayakan dirinya, tersebab karena jeleknya mereka punya niat. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala asrafna fatur alaina tawbah nashir kulla wastur lana awrati wa aminir rawati wa birri walidina rabbi wa mauludina wa ahli wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli dhi mahabbah awliyatil asabah wal muslimina ajma'in rabbi asma fadlan wa julan manna nabi hadisan minna bil mustafa rasulina bi kulli solin salam salam rabbi alaihi adal hadi wa alihi wa sahbihi aidan tasir sahbihi